Halo Sobat Jelata, bertemu lagi di Investor Jelata Channel. Hari ini saya akan sharing ya tentang satu emiten asuransi nih yang 3 tahun terakhir selalu membagikan dividen jumbo nih ya, karena selalu di atas 10% ya. Kalau kita hitung berdasarkan harga, sahamnya di harga penutupan tanggal Kumdet ya. Nah, bagaimana dengan tahun 2023 ini? Apakah kira-kira emiten ini akan membagikan dividen yang sama besarnya seperti 3 tahun terakhir? Mari kita bedah emiten ini. Ya, jadi emiten ini namanya Asuransi Multi Artaguna ya. Kode tikernya AMAK ya. Mungkin teman-teman yang pernah punya saham ini bisa komen ya di kolom komentar. Oke, jadi kita lihat dulu sejarah si AMAK ini ya, di mana perusahaan didirikan pada tahun 1980 ya, jadi sudah cukup lama nih, bukan cukup lama, lama banget nih, 42 tahun ya, 43 tahunan ya. Lalu berdiri tahun 80, baru melantai di lantai bursa 25 tahun kemudian ya, di Desember 2005. Lalu 6 tahun kemudian di 2011 AMAK ini melakukan right issue ya. Tahun 2015 perusahaan AMAK ini merger dengan Panin ya, Panin Insurance ya. Lalu tahun 2016 AMAK ini diakuisisi ya oleh perusahaan dari Kanada nih, Fairfax Asia Limited ya, di mana Fairfax ini mengakuisisi 80% saham AMAK. Oke, kemudian tahun 2016 Fairfax Insurance Indonesia mengalihkan portfolio bisnis ke perusahaan ini gitu ya, digabung ke AMAK. Sampai saat ini berarti AMAK memiliki 20 kantor cabang dan juga 16 kantor perwakilan. Oke, ini beberapa penghargaan yang didapat oleh AMAK ya di tahun 2022, di mana ada penghargaan dari Infobank ya, maupun dari Bisnis Indonesia nih. Yang ini apa nih? First rank konvensional general insurance kategori gross premium antara 1 triliun sampai 2,5. Lalu ada best issuer insurance dan sebagainya ya. Lalu dapat juga penghargaan dari media asuransi ya, market leader general insurance 2002 dan seterusnya. Oke, ini komposisi kepemilikan ya, tidak jauh berbeda ketika setelah diakuisisi oleh Fairfax ya. Jadi Fairfax menguasai 80% saham AMAK ini. Kemudian Panin masih menguasai 7,75 ya lewat PT Bank Pan Indonesia. Lalu publik sekitar 11,93% dan saham treasury itu di 0,31%. Oke, lalu portfolio pendapatan dari AMAK ya itu didominasi ya dari asuransi kebakaran ya 37%, lalu ada kendaraan bermotor 18%, pengangkutan 7%, asuransi kesehatan 6% dan lainnya itu 32% ya. Kalau nggak salah di sini ada properti maupun engineering dan aviation ya kalau nggak salah ya. Oke. Lalu kita lihat ya revenue history dari AMAK dari tahun 2016 ya. Revenue-nya bisa dibilang stagnan lah ya. Kalau turun pun tidak lebih dari 5% ya. Jadi penurunan terbesar secara annual itu terjadi di tahun 2018, di mana turun sekitar 4,9% dibandingkan tahun 2017. Ya, lalu di tahun 2022 itu revenue-nya naik ya 5,95% dibandingkan tahun 2021. Oke, jadi ketika pandemi 2020 ya, revenue-nya tidak turun ya, malah naik ya, naik 1,4%, tapi di tahun 2021 turun sedikit ya, menjadi minus hampir 3%. Lalu bagaimana dengan net income history? Nah, kalau net income history-nya agak fluktuatif ya. Bisa turun banyak ya, seperti tahun 18 ini turun 77%, bisa juga naik banyak nih ya, menjadi 158% naiknya. Oke, di mana tahun 2022 ya, perusahaan membukukan profit 169 miliar ya, berarti itu kenaikan 13% dibandingkan tahun 2021 ya. Jadi net income ini sudah lebih besar ya dibandingkan
sebelum pandemi ya, malah sebelum pandemi ini hanya 73 miliar nih ya. Oke, sempat merugi ya, mungkin ini karena ada sejak diakuisisi mungkin ada restrukturisasi sehingga tahun 2016 sampai 2018 nih growth-nya negatif ya. Oke, kemudian ini revenue per kuartal ya, dimana kita bisa lihat di kuartal 1 2023 ini total revenue-nya itu naik ya 5% dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Walaupun pendapatannya naik tadi ya sekitar 5,56%, tapi ya kabar buruknya nih, net income di kuartal 1 2023 itu turun ya. Turun banyak 57% dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Ya. Kuartal 1 2023 net income-nya hanya 15 miliar, padahal di tahun lalu di kuartal 1 itu untungnya 36,4 miliar ya. Walaupun tadi di secara annual tahun 2022 tuh naik ya income ya. Menarik untuk dilihat nih apakah ini saya cek ya di kuartal 1 kenapa turun banyak ya net income ya. Itu saya cek laporan keuangan itu karena ada kerugian kurs mata uang asing ya sebesar 23 miliar ya. Ini dalam ribuan rupiah ya, 23 miliar. Padahal di kuartal 1 tahun lalu itu dari selisih kurs ini ada keuntungan 1,4 miliar ya. Berarti ini berkurang sekitar 24 miliar ya. Hanya karena selisih kurs ya. Nah, ini tadi di kuartal 1 kan net income 15 ya. Turun sebanyak kurang lebih 21 miliar ya. 21 miliar. Nah, ini ada kerugian juga ini 24 miliar dari selisih kurs. Jadi kebanyakan kenapa net income-nya kuartal ini turun ya karena ada kerugian selisih kurs mata uang ya. Oke. Nah, bagaimana dengan rasio PER-nya ya? Rasio PER-nya tahun 2022 nih 10,6% ya. PBV-nya juga masih wajar 1,06 kali. ROE-nya hampir 10% ya. ROE bisa dilihat ini naik terus ya dari tahun 18 sampai dengan 2002 tuh naik terus ya dari 1,55, 3,74 sampai tahun 2022 tuh 9,98%. Oke, nah bagaimana dengan dividen historinya? Bisa dilihat ya nggak selalu nih ya, membagikan dividen tahun 2016 kemudian 17-18 absen. Tapi sejak 19-20-21 itu selalu rutin membagikan dividen. Dan menariknya dividennya itu payout ratio-nya ya selalu di atas 100% ya. Ini bahkan 205%, 233 ya. Dan di tahun lalu ya, di tahun 2022 ya. Jadi ini keuntungan di tahun 2021 dibaginya di tahun 2002 ya. Itu 166% ya. Berarti ini tidak hanya menggunakan dividennya tidak hanya dari laba profit tahun yang berjalan tapi juga memakai uang kas ya. Oke. Nah, di tahun lalu ya 2022 itu kan dividennya Rp50 ya. Lalu dividen yieldnya itu sekitar 10,68%. Ini menggunakan harga saham closing di tanggal cum date-nya ya. Oke, jadi bisa dilihat ya 10,56 di tahun 19, tahun 2020 14%, tahun 2021 itu 10,8%. Ya, nah bagaimana prediksinya tahun 2023 ini ya, yang dari laba tahun 2022? Ya tadi kan tahun 2022 tuh labanya berapa tuh ya? Nah, ini ya 169,7 miliar ya. Nah, kalau kita asumsikan keseluruhan laba di tahun 2022 itu akan dibagikan ya sebagai dividen di tahun 2023 ini, itu akan per lembar sahamnya sebesar 33,94%. Nah, kalau kita asumsikan payout ratio-nya sama seperti tahun lalu yang 166%, itu maka dividen per sahamnya per lembar sahamnya itu 56,34 ya. Oke.
Nah, harga saham AMAK ini di hari Jumat kemarin 19 Mei itu ditutup di harga Rp370 ya. Oke. Nah, kalau tadi kita pakai asumsi per lembar sahamnya itu dividen 33,94, maka dividen yieldnya 9,17%. Kalau syukur-syukur dividen bersama 56,34, itu dividen yieldnya besar ya, 15,27. Dan ini historinya ya, expired date-nya ya. Berarti cum date-nya sehari sebelumnya ya. Nah, tahun lalu itu cum date-nya berarti di bulan Juli ya. Tahun 2021 juga bulan Juli, 2020 juga bulan Juli ya. 2017 bulan Mei. Nah, RUPS-nya itu di tahun lalu itu di tanggal 29 Juni 2022 ya. Nah, sampai saat ini belum ada pengumuman ya, tahun 2023 ini RUPS-nya kapan. Mungkin akan sama ya seperti tahun lalu di bulan Juni, dan cum date-nya nanti di bulan Juli ya. Jadi masih cukup lama nih untuk melihat pergerakan dari saham AMAK ya. Tapi buat teman-teman yang udah yakin gitu ya, misalnya payout ratio 100%, jadi kira-kira Rp3,94 ya. Mungkin bisa ditungguin misalnya turun ya di harga 350-an atau 340-an gitu ya di supportnya. Silakan teman-teman melakukan analisa riset sendiri. Jadi apa yang saya sharing ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, saya hanya sekedar sharing. Demikian informasi dari saya. Silakan klik like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.